Namaku Laras. Usia 27 tahun, lulusan cum laude dari universitas ternama di Jakarta. Banyak yang tak tahu siapa aku sebenarnya, karena sejak kecil aku dibesarkan dalam kesederhanaan. Tapi di balik itu, aku adalah cucu tunggal dari seorang konglomerat besar yang memiliki banyak perusahaan multinasional di Asia Tenggara. Kakekku, Bapak Gunawan Santosa, adalah sosok yang dikenal sebagai Raja Bisnis Transportasi dan Properti. Namun, kakek selalu mengajarkanku hidup rendah hati. Laras, orang yang hebat tak perlu berteriak soal hartanya. Biarkan sikapmu yang berbicara, katanya suatu hari. Karena itulah, sejak kuliah hingga menikah, aku tak pernah menonjolkan siapa diriku. Aku hidup seperti orang biasa, bekerja sebagai karyawan administrasi di perusahaan milik kakek yang bahkan tak banyak orang tahu merupakan bagian dari grup konglomerasi miliknya. Di tempat kerja itulah aku bertemu Randy. Seorang manajer muda penuh ambisi, berpenampilan menarik, dan pintar mengambil hati. Awalnya aku pikir, dia pria yang tulus. Dia perhatian, sopan, dan begitu baik padaku. Kami berteman, dekat, lalu menjalin hubungan. Tanpa butuh waktu lama, ia melamarku dan memperkenalkanku pada keluarganya. Aku masih ingat saat pertama kali datang ke rumah keluarga Randy. Ibunya, Bu Rina, adalah wanita yang modis dan cerewet. Begitu melihat penampilanku yang sederhana dan polos, ia menatapku dari atas ke bawah seperti sedang menilai harga barang diskonan. "Oh, jadi ini Laras? Anak siapa ya kamu?" katanya sambil mengangkat alis. Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Saya anak dari almarhum Pak Darto, Bu. Dulu beliau hanya pedagang kecil di pasar." Wajah Bu Rina seketika berubah. Senyumnya menghilang, dan aku bisa membaca jelas isi pikirannya, perempuan miskin dan tak bergengsi. Tapi ia tak bisa berbuat banyak, karena Randy bersikeras ingin menikahiku. Akhirnya pernikahan kami tetap dilangsungkan meski tanpa restu sepenuh hati dari pihak mertua. Pernikahan kami sederhana. Resepsi hanya diadakan di restoran kecil, dan keluargaku yang lebih banyak mengatur. Aku tak ambil pusing. Yang penting, aku menikah dengan orang yang kucintai. Kupikir itulah awal dari kebahagiaan. Tahun pertama pernikahan berjalan baik. Meski aku tak mendapat kasih sayang dari mertua, setidaknya Randy tetap memperlakukanku dengan baik. Ia mulai naik jabatan karena kedekatannya dengan petinggi perusahaan, yang tak lain adalah kakekku sendiri. Tapi Randy tak tahu soal hubungan darah kami. Di mata semua orang, aku hanyalah karyawan biasa. Aku pikir, hubungan kami akan terus berjalan seperti ini, stabil, meski tanpa kemewahan. Tapi ternyata aku salah. Semua mulai berubah ketika seorang wanita muncul di kehidupan Randy. Namanya Dina. Ia muncul sebagai pegawai baru di kantor pusat perusahaan. Wajahnya cantik, penampilannya berkelas, dan caranya bicara memikat. Ia terlihat seperti wanita dari kalangan atas, dan yang paling mencolok, ia selalu membawa tas dan perhiasan mahal. Yang membuatku tercengang, ternyata Dina adalah asisten pribadi kakekku. Aku mengetahuinya karena suatu hari aku datang ke rumah kakek dan melihat Dina sedang menyerahkan berkas padanya. Aku sempat terkejut, tapi aku tahu, Dina adalah pekerja yang cerdas dan rapi. Ia memang dipercaya menangani urusan-urusan pribadi dan profesional kakekku. Namun satu hal yang tidak ia tahu, bahwa aku adalah cucu kesayangan sang kakek. "Jangan bilang siapa kamu sebenarnya, Laras," pesan kakek ketika aku hendak menikah. "Aku ingin kau mengenal siapa saja yang benar-benar tulus padamu, termasuk suamimu." Aku mengikuti pesan itu, meski seringkali sakit hati dengan perlakuan keluarganya, terutama ibu mertua yang terus meremehkanku. Dina semakin dekat dengan Randy. Awalnya hanya urusan pekerjaan, lalu jadi makan siang bersama, lalu sering lembur berdua. Aku tahu semua itu dari teman-teman kantor yang mulai kasakusuk. Bahkan salah satu dari mereka menyampaikan langsung padaku, "Lar, kamu hati-hati ya sama suamimu. Dina itu kayaknya ada niat lain, deh. Dia pinter banget ngedeketin bos-bos." Aku berusaha tak langsung menuduh, sampai suatu malam, aku menemukan pesan singkat dari Dina di ponsel Randy. "Sayang, makasih ya buat dinner tadi. Aku seneng banget bisa ngobrol berdua kamu. Aku kangen." Tanganku gemetar. Perasaan yang selama ini kupendam meledak begitu saja.
Aku menunggu Randy pulang dan menanyakan hal itu dengan tenang. Apa hubunganmu dengan Dina? Tanyaku. Wajah Randy langsung berubah tegang. Ia mencoba berbohong, tapi aku sudah tahu terlalu banyak. Ia lalu mengaku bahwa ia jatuh cinta pada Dina. Katanya, Dina adalah wanita dari keluarga kaya raya yang bisa membantunya mencapai posisi lebih tinggi. Kamu baik, Laras, tapi kamu terlalu biasa. Aku butuh seseorang yang bisa mengangkat statusku, bukan malah membuat aku jalan di tempat, katanya dengan dingin. Air mataku jatuh. Tapi aku tak berteriak. Aku hanya diam. Dalam diam itu, aku tahu aku sudah kehilangan dia. Beberapa minggu kemudian, ia mengajukan gugatan cerai. Mertuaku tentu saja mendukungnya. Mereka bahkan menyalahkanku karena dianggap tak bisa menjaga rumah tangga. Laki-laki seperti Randy pantas dapat yang lebih dari kamu, kata Burina saat aku menyerahkan berkas perceraian. Untung ada Dina. Dia itu calon pewaris konglomerat besar. Cantik, pintar, kaya, kamu kalah jauh. Aku menunduk. Tidak karena malu, tapi karena menahan tawa. Jika saja mereka tahu siapa aku sebenarnya. Setelah perceraian selesai, aku pindah dari rumah kontrakan kecil kami dan kembali ke rumah kakek. Beliau menyambutku hangat, bahkan meneteskan air mata saat mendengar semua yang terjadi. Sudah saatnya, Laras, katanya. Kau sudah cukup melihat siapa yang tulus dan siapa yang palsu. Aku mengangguk. Kalau begitu, biarkan aku menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Tapi izinkan aku membalas mereka dengan elegan. Dan rencanaku pun dimulai. Aku bukan tipe wanita pendendam, tapi jika harga diriku diinjak, aku tak akan diam. Setelah dikhianati suami dan dihina mertua, aku tahu, inilah saatnya aku menunjukkan siapa aku sebenarnya, tanpa harus berteriak atau mengemis pengakuan. Aku ingin mereka belajar satu hal, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Setelah kembali ke rumah kakek, aku mulai membenahi hidup. Aku mengambil cuti panjang dari pekerjaanku dan fokus membantu kakek menjalankan beberapa perusahaan penting di bawah grup Santosa Corp. Aku belajar banyak soal strategi bisnis, saham, dan investasi. Kakek tahu betul bahwa aku tidak hanya butuh pelarian dari sakit hati, tapi juga butuh menguatkan diri untuk membalas dengan cara yang elegan. Sementara itu, kabar pernikahan Randy dan Dina mulai menyebar di kalangan keluarga dan rekan kerja. Burina, mertuaku yang kini mantan, begitu antusias memamerkan calon menantu barunya. Di media sosial, ia sering mengunggah foto-foto Dina sedang berbelanja di butik mewah, makan malam di restoran bintang 5, bahkan ikut rapat bisnis keluarga mereka. Seolah-olah Dina memang benar-benar pewaris konglomerat. Yang membuatku makin heran, mereka semua benar-benar percaya bahwa Dina adalah cucu dari pemilik sebuah jaringan hotel internasional. Padahal aku tahu betul, Dina hanyalah asisten pribadi kakekku, seorang karyawan bergaji tetap yang selalu mencatat jadwal dan mengatur dokumen. Tapi memang, Dina sangat pintar memainkan peran. Ia tahu bagaimana membawa diri, mengenakan barang-barang mewah, yang kemungkinan besar hasil meminjam atau membeli dari uang hasil manipulasi, dan membangun citra sebagai wanita kaya. Aku tidak langsung mengambil tindakan. Aku menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu datang ketika kakek mendapat undangan dari Burina dan Randy, undangan pernikahan mewah yang akan diselenggarakan di ballroom hotel berbintang 5 milik keluarga kami sendiri, tanpa mereka sadari. Kakek tersenyum tipis saat membaca undangan itu. Lucu ya, gumamnya sambil menyerahkan undangan itu padaku. Mereka mau nikah di hotel milik kita. Aku membuka undangan itu dan tertawa. Betapa yakin dan sombongnya mereka. Di dalam undangan, tertulis bahwa acara akan dihadiri para pengusaha ternama, media nasional, bahkan beberapa pejabat. Rupanya mereka benar-benar ingin menjadikan momen ini sebagai ajang pamer. Boleh aku hadir, Kek? Tanyaku. Kakek tersenyum. Bukan hanya hadir. Aku ingin kamu tampil sebagai dirimu yang sebenarnya. Hari-hariku pun diisi dengan persiapan. Aku mulai menghubungi beberapa wartawan yang pernah bekerja sama dengan kakek, menyebarkan kabar bahwa akan ada kejutan besar di pesta pernikahan Randy dan Dina. Aku juga mengatur agar tim dokumentasi profesional hadir diam-diam untuk mengabadikan momen tersebut dari awal hingga akhir. Beberapa hari sebelum pesta,
Aku sempat bertemu Dina di kantor saat sedang mengambil dokumen untuk kakek. "Oh, kamu masih kerja di sini?" katanya, melirikku dari atas ke bawah dengan ekspresi meremehkan. "Kupikir kamu sudah nggak kuat lihat aku sama Randy." Aku hanya tersenyum tipis. "Aku masih di sini, Din. Dan aku senang kamu bahagia." "Ya jelas. Aku kan bukan wanita murahan yang cuma bisa hidup dari gaji pas-pasan." Ia tertawa kecil lalu berjalan pergi, melenggang seperti wanita paling kaya di dunia. Aku tak membalas. Tak perlu. Sebentar lagi dia akan tahu siapa yang sebenarnya murahan. Hari pernikahan pun tiba. Ballroom hotel itu dihias begitu mewah, lampu kristal, bunga segar dari luar negeri, musik klasik yang mengalun indah. Para tamu berdatangan dengan busana glamor. Media sibuk mengambil foto. Dan di tengah semua itu, berdiri Randy dengan setelan jas mahal dan senyum penuh percaya diri, serta Dina dalam gaun putih berkilau yang katanya seharga ratusan juta. "Terima kasih sudah hadir," sapa Bu Rina dengan bangga kepada tamu-tamu penting. "Kami sangat bersyukur, akhirnya Randy bisa mendapatkan pasangan yang setara." Kata setara itu diucapkan sambil melirik tajam ke arah beberapa tamu yang dikenal dekat denganku saat dulu masih menjadi menantu. Sementara itu, aku datang dengan gaun berwarna navy yang simpel tapi elegan. Rambutku disanggul rapi, dan aku mengenakan perhiasan berlian warisan nenek. Aku datang bersama kakek yang mengenakan setelan jas abu-abu klasik. Begitu aku masuk, beberapa tamu langsung menoleh dan berbisik. Tak sedikit yang tak mengenaliku karena penampilanku jauh berbeda dari saat aku menikah dulu. Bahkan Randy, yang tengah berdiri di depan pelaminan, tampak terbelalak saat melihatku berjalan masuk bersama kakek. Aku bisa membaca pikirannya, kenapa Laras datang? Dan kenapa bersama kakek Gunawan Santosa? Acara dimulai dengan pidato-pidato dari perwakilan keluarga dan beberapa rekan bisnis. Dina berdiri dengan penuh percaya diri, menyapa semua tamu, menyebut dirinya sebagai cucu dari Taipan Besar, nama yang bahkan tidak pernah eksis. Randy ikut membanggakan calon istrinya dan menyebut bahwa pernikahan ini adalah penggabungan dua kekuatan besar. Aku masih duduk diam, sampai MC mengumumkan sesi testimoni dari tamu kehormatan. Saat itulah kakekku berdiri dan mengambil mikrofon. "Terima kasih telah mengundang kami," ucapnya dengan tenang. "Saya merasa senang bisa hadir di pernikahan ini, meski dengan sedikit kejutan." Semua mata tertuju padanya. "Saya ingin memperkenalkan seseorang yang selama ini mungkin kalian anggap sebelah mata. Wanita ini dulunya istri dari mempelai pria. Dan dia adalah cucu kandung saya, pewaris tunggal dari seluruh kekayaan keluarga Santosa. Laras, silakan berdiri." Aku berdiri perlahan. Riuh rendah langsung terdengar dari para tamu. Wajah Randy langsung pucat. Bu Rina menutup mulutnya dengan tangan, tak percaya. Dina menatapku seperti melihat hantu. Apa maksudnya ini?" Randy bersuara kaku. Kakek tersenyum, lalu berkata, "Dan untuk Saudari Dina, saya harap Anda tidak keberatan bila kami memutar sedikit tayangan ini." Layar besar di belakang pelaminan menyala, menampilkan video Dina sedang menjalankan tugas sebagai asisten kakek, menyusun berkas, menyambut tamu, membuatkan kopi. Kemudian muncul tayangan surat kontrak kerja Dina sebagai pegawai tetap, dengan gaji dan jabatan jelas. Semua tamu menahan napas. Saudari Dina adalah karyawan saya yang cakap, tapi jelas bukan cucu saya. Dia bukan pewaris apapun, kecuali utang-utang kartu kredit yang mungkin Anda semua bisa bantu lunasi nanti, tambah kakek santai. Tawa pelan mulai terdengar. Beberapa tamu bahkan menunduk menahan tawa sambil menutup mulut. Media tak henti mengambil gambar dan merekam. Dina tampak linglung. Ia lalu menatap Randy dengan panik. "Randy, aku bisa jelaskan?" Tapi Randy tak mampu bicara. Wajahnya merah padam. Semua kehormatan yang ia banggakan hancur seketika. Aku lalu melangkah ke depan dan mengambil mikrofon. "Terima kasih sudah menjatuhkanku. Terima kasih sudah mengkhianatiku. Tanpa kalian, aku tak akan tahu betapa berharganya diriku." Aku menatap Dina, lalu Randy. "Kalian menilai seseorang hanya dari harta dan penampilan. Tapi kalian tak tahu, kadang, emas justru dibungkus kain kumal agar tahu siapa yang tulus." Tepuk tangan menggema.
Beberapa tamu bahkan berdiri. Wartawan mulai bertanya-tanya. Sementara itu, Dina menangis, dan Bu Rina nyaris pingsan. Hari itu, Randy dan keluarganya menjadi bahan tertawaan. Bukan hanya pesta itu berakhir dengan aib, tapi juga bisnis mereka mulai ditinggalkan oleh para mitra yang hadir malam itu. Media ramai memberitakan kejadian itu selama beberapa hari ke depan. Sedangkan aku kembali ke rumah dengan senyum tenang. Bukan karena aku menang, tapi karena aku telah membela harga diriku dengan cara yang paling elegan. Setelah malam pernikahan yang berujung menjadi pertunjukan aib, hidup Randy, Dina, dan Bu Rina tak pernah lagi sama. Pesta yang mereka bangun dengan penuh kebanggaan berubah menjadi panggung kehancuran. Dalam satu malam, topeng mereka tercabik, dan yang tersisa hanyalah wajah-wajah penuh malu dan kebingungan. Keesokan harinya, berita soal pesta gagal itu tersebar kemana-mana. Berbagai portal berita gosip dan bisnis menulis artikel panjang tentang pengkhianatan, kebohongan, dan pembongkaran identitas palsu sang pewaris gadungan. Foto-foto Dina dalam balutan gaun putih berdiri kaku di depan layar besar yang memutar video identitas aslinya menjadi viral di media sosial. Pelakor palsu, menantu ngaku-ngaku, dan pengantin palsu menjadi trending topik. Sementara Randy, yang semula dielu-elukan sebagai pria beruntung yang menikahi pewaris konglomerat, kini jadi bahan ejekan. Banyak rekan bisnis yang menarik diri dari kerjasama. Mereka kehilangan kepercayaan pada keluarga Randy, terutama karena kebohongan itu melibatkan banyak pihak dan memalukan banyak tokoh publik. Bu Rina, yang dulunya begitu lantang merendahkanku, kini menjadi bulan-bulanan para sosialita. Grup arisan eksklusif yang dulu begitu dia banggakan langsung mengeluarkannya. Bahkan beberapa teman dekatnya menyindirnya secara terang-terangan di media sosial. Ada-ada saja zaman sekarang. Ibu-ibu percaya sama pelakor ngaku-ngaku cucu konglomerat. Belajar dulu deh bedain yang palsu sama yang asli. Sementara itu, aku tetap tenang. Tidak membalas mereka di media sosial, tidak muncul di depan umum untuk klarifikasi. Aku tetap bekerja mendampingi kakek, mengelola perusahaan, dan menjaga citra keluarga kami. Semakin aku diam, semakin penasaran publik dibuatnya. Tapi aku tahu, diamku adalah senjata. Diamku adalah bentuk kemuliaan. Karena saat orang sibuk menunjuk kesalahan orang lain, aku sudah melangkah jauh meninggalkan drama mereka. Suatu pagi, 2 minggu setelah pesta gagal itu, aku mendapat kabar dari asisten pribadiku bahwa Dina mencoba masuk ke kantor pusat dan ingin bertemu denganku. Awalnya aku ingin menolak, tapi rasa penasaranku menang. Suruh dia naik ke ruang rapat. Tapi pastikan tak ada karyawan lain yang terganggu, kataku. Tak lama kemudian, Dina masuk ke ruang rapat dengan wajah lelah dan mata sembab. Penampilannya jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Tak ada lagi make up tebal, tak ada lagi tas branded atau gaun mewah. Yang ada hanya wanita dengan wajah penuh kegelisahan dan tubuh yang nyaris tak bertenaga. Laras, aku tahu kamu pasti benci aku, katanya sambil menunduk. Aku menatapnya tajam, lalu berkata, aku tak perlu membencimu, Dina. Karena kamu sudah cukup menghukum dirimu sendiri dengan kebohongan yang kamu bangun. Dina menggigit bibirnya, menahan air mata. Aku nggak pernah berniat sejauh itu. Awalnya cuma pura-pura supaya bisa naik jabatan. Tapi aku terlalu terjebak. Aku diam. Tidak mengangguk, tidak menggeleng. Biarkan dia berbicara. Aku benar-benar mencintai Randy, lanjutnya. Tapi setelah kejadian itu, dia pergi. Dia ninggalin aku, Laras. Aku tertegun. Randy pergi? Dina mengangguk sambil menangis. Dia kabur dari rumah. Katanya nggak tahan malu, nggak tahan semua orang menganggap dia pria bodoh yang tertipu pelakor. Terakhir aku tahu, dia menjual mobilnya dan pergi keluar kota. Aku tersenyum miring. Jadi dia mencintaimu saat mengira kamu pewaris, dan pergi saat tahu kamu hanya asisten. Dina tak menjawab. Aku berdiri dari kursi, berjalan perlahan ke arahnya. Dina, kamu boleh pura-pura kaya, pura-pura punya silsilah hebat, tapi kamu nggak bisa pura-pura punya integritas. Itu yang nggak bisa dibeli. Dina hanya menunduk. Ia menangis, bukan karena kehilangan cinta, tapi karena kehilangan segalanya, kehormatan, citra, dan harga diri.
Sekarang kenapa kamu datang ke sini? Tanyaku, langsung ke pokok persoalan. Dina mengangkat wajahnya perlahan. Aku nggak punya pekerjaan lagi. Kakekmu tentu saja memecat aku. Aku datang bukan untuk minta maaf, aku tahu itu nggak cukup. Tapi, bisakah kamu bantu aku? Satu pekerjaan kecil saja. Aku butuh uang untuk hidup. Ada jeda panjang sebelum aku menjawab. Kau ingat saat kamu menatapku sinis dan bilang aku bukan tandinganmu? Saat kamu mengatakan aku hanya wanita biasa? Dina menahan napas. Aku tidak sejahat kamu. Tapi aku juga tidak sebodoh itu untuk memberimu tanggung jawab lagi. Bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu pernah memanipulasi orang-orang yang paling aku cintai. Aku membuka pintu ruang rapat. Kau boleh pergi. Dan semoga kamu belajar dari semua ini. Dina berdiri dengan lemas. Ia berjalan keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Dan saat pintu tertutup, aku menghembuskan napas panjang. Rasa sakit hatiku dulu seperti ikut keluar bersamanya. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa Randy ditemukan tinggal di rumah petak kecil di pinggiran kota. Ia bekerja sebagai kurir barang online, hidup seadanya. Teman-teman yang dulu mendukungnya kini menjauh. Bahkan beberapa proyek yang ia banggakan di perusahaan lama kini dibatalkan. Aku tak berniat menemuinya. Tapi ternyata, ia yang datang mencariku. Pagi itu, aku baru tiba di kantor ketika Satpam memberitahu ada seseorang yang memaksa ingin bertemu. Saat aku melihat dari layar monitor CCTV, jantungku berdegup. Randy, dengan wajah pucat, rambut berantakan, dan pakaian lusuh, berdiri di depan lobi. Aku minta Satpam membiarkannya masuk. Beberapa menit kemudian, ia duduk di depanku. Tangannya gemetar. Tatapannya kosong. Laras, Raaf, katanya. Aku tidak langsung menjawab. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku hancur. Setelah kamu pergi, aku pikir aku menang. Tapi ternyata aku justru kehilangan semuanya. Semua yang aku kejar ternyata semu. Ia tertawa kecil, tawa getir penuh penyesalan. Kamu tahu nggak, Laras? Setiap malam aku tidur di lantai, dan yang kupikirkan cuma kamu. Betapa bodohnya aku melepasmu hanya karena aku pikir kamu nggak punya apa-apa. Aku menatapnya dingin. Jadi kalau aku miskin beneran, kamu tetap tinggalin aku? Ia terdiam. Tak bisa menjawab. Kenapa kamu datang kemari, Ren? Ia menunduk. Aku nggak mau kamu balas dendam. Aku cuma mau bilang maaf dan terima kasih. Karena setelah semua ini, aku baru sadar kamu satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Aku berdiri. Permintaan maafmu ku terima. Tapi kamu bukan siapa-siapa lagi dalam hidupku. Aku sudah bahagia tanpa kamu. Aku menatap matanya, lalu berkata dengan tegas, terima kasih karena sudah menghancurkanku. Karena tanpamu, aku tak akan berdiri sekuat sekarang. Randy berdiri pelan, lalu berjalan pergi. Aku tak memanggilnya, tak mencoba menahannya. Karena cerita kami sudah selesai. Beberapa bulan berlalu. Hidupku jauh lebih tenang. Aku menjalani hari-hari sebagai pemimpin perusahaan dengan tim solid di sisiku. Aku membuka beasiswa untuk wanita korban kekerasan dan pengkhianatan, agar mereka tahu bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Kakek bangga padaku. Ia sering berkata bahwa aku telah melebihi ekspektasinya. Laras, katanya suatu sore, kamu sudah membuktikan satu hal penting. Kekuatan bukan soal uang, tapi soal hati dan sikap. Dan hari itu, aku berdiri di depan kaca besar kantorku, memandang langit Jakarta yang senja, dan tersenyum. Aku pernah dihancurkan. Tapi aku bangkit. Dan kini, aku menang, tanpa harus menginjak siapapun. Sudah 6 bulan berlalu sejak pesta pernikahan Randy dan Dina berubah menjadi bencana yang viral. 6 bulan yang terasa seperti lembaran baru bagi hidupku. 6 bulan yang mengajarkanku arti harga diri, kekuatan hati, dan bagaimana rasa sakit bisa menjadi pupuk untuk tumbuh lebih tinggi. Aku, Laras, bukan lagi wanita yang diam dan merunduk saat dihina. Aku bukan lagi istri yang menahan luka karena cinta yang palsu. Kini aku berdiri sebagai direktur utama dari PT Santosa Arta Global, anak perusahaan paling berpengaruh di bawah grup bisnis milik kakekku.
Aku tampil di konferensi bisnis, tampil di media, dan menjadi pembicara untuk acara-acara kepemimpinan perempuan. Semua itu bukan karena ingin pamer, tapi karena aku tahu, suara wanita yang pernah disakiti bisa jadi inspirasi untuk mereka yang masih diam. Hidupku berjalan dengan tenang. Rumah baruku berada di kawasan elit, tapi aku tetap hidup sederhana. Aku tetap menyetir sendiri, tetap minum kopi di warung langganan saat pagi, dan masih suka mengenakan jeans dan kaos saat akhir pekan. Aku tidak berubah menjadi arogan, aku hanya lebih menghargai diriku sendiri. Sementara itu, kabar tentang Randy dan Dina semakin memudar. Setelah insiden memalukan itu, mereka menghilang dari publik. Tak ada lagi foto-foto pamer harta, tak ada lagi senyum sok anggun di sosial media. Mereka bagai lenyap di telan bumi, dan aku memang tak pernah lagi mencarinya. Namun, luka yang pernah mereka goreskan masih sesekali menyisakan perih. Terutama saat aku duduk sendirian di malam hari, menatap langit-langit kamar sambil memikirkan, apa aku masih percaya cinta? Suatu hari, aku diundang menjadi pembicara di sebuah acara forum wanita muda pengusaha. Aku datang dengan senyum dan semangat, mengenakan blazer warna krem yang tegas tapi tetap feminin. Acara itu dihadiri banyak perempuan hebat, ada yang pernah bangkit dari kegagalan, dari perceraian, dari kebangkrutan, bahkan dari trauma pelecehan. Saat tiba giliranku berbicara, aku berdiri di podium dan melihat ke arah ratusan pasang mata yang menatapku. Ada harapan di sana. Ada luka yang butuh penguat. Aku pernah ditinggal oleh suami yang memilih wanita lain karena mengira dia kaya raya, ucapku, memulai dengan kalimat jujur. Beberapa tamu langsung terdiam. Sisanya menyimak dengan seksama. Tapi ternyata, wanita itu hanya memalsukan segalanya. Dan yang benar-benar punya kekayaan adalah aku. Tawa kecil dan tepuk tangan terdengar. Tapi, bukan kekayaanku yang membuatku bertahan. Melainkan keberanianku untuk tidak membenci. Untuk tidak membalas dengan dendam murahan. Melainkan dengan harga diri dan elegansi. Suaraku bergetar sedikit. Kalian mungkin sekarang sedang terluka. Tapi ingat, luka tidak membuat kalian lemah. Luka itu menempa, menajamkan, menumbuhkan. Jika kalian masih bisa berdiri hari ini, maka kalian sudah menang. Ruangan itu dipenuhi tepuk tangan, bahkan beberapa mata terlihat berkaca-kaca. Setelah acara selesai, seorang perempuan muda mendatangiku. Ia mengenalkan diri sebagai Alia, 25 tahun, pemilik butik kecil yang sedang berkembang. Mbak Laras, terima kasih ya. Kata-kata Mbak nyentuh banget. Aku juga pernah ditinggal karena katanya aku nggak cukup mapan. Tapi hari ini aku bangga, karena aku bisa berdiri di sini. Aku tersenyum. Kamu hebat, Alia. Jangan biarkan penolakan hari ini mencuri cahaya masa depanmu. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan makan malam dari kakek. Katanya, ia ingin mengenalkanku pada seseorang. Awalnya aku enggan, karena aku tahu gaya kakek, kalau bukan urusan bisnis, pasti urusan jodoh. Tapi karena tak enak hati, aku datang juga. Di restoran fine dining itu, aku melihat kakek duduk bersama seorang pria muda berpenampilan rapi. Wajahnya tenang, auranya hangat, dan senyumnya sopan. Laras, kenalkan ini Farhan. CEO baru dari perusahaan logistik yang baru kita akuisisi, kata kakek. Farhan berdiri dan menyodorkan tangan. Senang bertemu langsung, Bu Laras. Saya sering dengar nama Anda dari banyak relasi. Aku menyambut tangannya dengan ragu. Panggil saja Laras. Saya belum setua itu. Kami pun duduk dan berbincang. Awalnya aku mengira ini pertemuan formal biasa. Tapi ternyata Farhan sangat menyenangkan. Obrolannya luas, pemikirannya matang, dan dia tidak canggung berbagi kegagalan di masa lalunya. Saya juga pernah ditinggalkan, Mbak Laras, katanya tiba-tiba. Waktu itu saya belum punya apa-apa. Cewek saya pergi nikah sama pengusaha tua karena tergiur harta. Tapi ya, sekarang saya malah bersyukur. Aku tersenyum. Kita senasib rupanya. Malam itu berlalu dengan tawa. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa nyaman duduk dengan seorang pria. Hari demi hari berlalu. Aku dan Farhan mulai sering bertemu, meski hanya untuk urusan kerja.
Tapi entah kenapa, selalu saja ada obrolan hangat yang mengisi waktu. Ia tidak pernah menggoda berlebihan, tidak pernah mencoba mendekati secara murahan. Ia datang dengan wibawa dan ketulusan yang terasa nyata. Sampai suatu malam, ia mengirim pesan padaku. Laras, aku tahu kamu pernah disakiti. Aku juga pernah. Tapi mungkin kita bisa saling menyembuhkan. Hatiku terdiam sejenak. Bukan karena ragu, tapi karena takut. Takut berharap, takut jatuh lagi. Namun aku ingat satu hal yang pernah dikatakan oleh psikolog dalam seminar yang kuhadiri. Jangan hukum cinta karena kesalahan orang yang salah. Dan akhirnya aku membalas pesan Farhan. Mari kita mulai dari pertemanan. Tapi tolong, jangan bohongi aku. Satu kali saja, aku pergi. Ia membalas dengan cepat. Aku janji. Aku akan berdiri jujur, sebagaimana aku ingin kau percaya. Kehidupanku kini memang berubah. Tapi bukan karena aku punya segalanya. Melainkan karena aku memilih untuk bangkit. Aku tak lagi mencari cinta untuk membuktikan bahwa aku berharga. Aku tahu aku berharga, dengan atau tanpa siapapun. Farhan bukan penyelamatku. Tapi dia adalah seseorang yang datang saat aku sudah menyelamatkan diriku sendiri. Dan Randy, terakhir ku dengar, ia bekerja di bengkel milik temannya. Katanya ia menyesal dan ingin kembali ke dunia korporat, tapi tak ada yang mau mempercayainya lagi. Nama baiknya sudah hancur, dan hubungannya dengan keluarganya pun retak. Aku tidak bersorak atas kehancurannya. Tapi aku juga tidak kasihan. Karena aku tahu, semua itu adalah hasil dari pilihannya sendiri. Begitu juga dengan Dina. Ia kini menjual pakaian online dan kabarnya sering berpindah-pindah tempat tinggal. Ia masih mencoba membangun kembali citranya, tapi nama buruknya terlalu melekat. Malam ini, aku duduk di balkon rumahku, memandangi langit yang tenang. Di meja kecil di sampingku, ada secangkir teh hangat dan satu buku puisi yang baru kubaca. Farhan mengirim pesan. Besok pagi sarapan bareng, ya? Aku kangen diskusi soal ide CSR yang kamu ceritakan kemarin. Aku tersenyum. Bukan karena pesannya romantis. Tapi karena aku tahu, untuk pertama kalinya, aku didekati bukan karena kekayaanku, tapi karena pikiranku. Karena diriku. Aku menutup buku, menyeruput tehku, dan menatap bulan. Terima kasih, Tuhan, karena mengizinkanku patah dulu, agar aku tahu cara mencintai diriku sendiri. Langit tampak cerah di hari pesta pernikahan Randy dan Dina. Tempat pernikahan mewah itu dipenuhi bunga mawar putih, lampu kristal yang bergemerlap, dan karpet merah yang membentang sampai ke dalam aula hotel bintang 5 milik keluarga besar Randy. Ibu mertuaku, Bu Citra, terlihat sibuk menyambut para tamu, berjalan mondar-mandir dalam balutan kebaya modern warna emas yang menyilaukan. Aku tidak percaya akhirnya anakku menikah dengan wanita dari keluarga konglomerat, ucapnya pada salah satu tamu undangan. Dina benar-benar calon menantu idaman. Cantik, pintar, dan tentu saja, kaya raya. Suasana pesta dipenuhi gelak tawa, denting gelas anggur, dan suara musik klasik yang mengalun lembut. Hampir semua tamu datang dengan busana terbaik mereka, sebagian besar adalah pebisnis kelas atas dan kolega keluarga Randy. Mereka tak tahu bahwa sebentar lagi pesta ini akan berubah menjadi panggung paling memalukan dalam hidup keluarga itu. Di balik pintu masuk aula utama, aku berdiri anggun dengan gaun hitam elegan yang dijahitkan langsung oleh desainer internasional langganan Kakek. Rambutku disanggul rapi, dan wajahku dirias oleh tim profesional dari Jakarta. Di belakangku berdiri Kakek, dengan senyum tenang dan mata yang berbinar-binar penuh semangat. Kau siap, nak? Tanya Kakek dengan suara rendah. Aku mengangguk pelan. Lebih dari siap, Kat. Hari ini bukan tentang balas dendam, tapi pelajaran berharga bagi mereka yang menjual harga diri demi kekayaan palsu. Aku melangkah masuk ke dalam aula, menyusuri karpet merah sambil menatap lurus ke arah pelaminan. Beberapa tamu mulai menoleh ke arahku, sebagian membisikkan pertanyaan. Siapa itu? Wajahnya cantik sekali, tapi aku rasa bukan bagian dari keluarga. Aku terus melangkah, tak menghiraukan bisik-bisik di sekitarku. Dan saat akhirnya aku sampai di depan pelaminan, tepat saat Randy dan Dina berdiri bersama memamerkan cincin pernikahan mereka, aku tersenyum manis. Selamat ya, Reni.
Dina, ucapku, suaraku terdengar jelas karena mikrofon di dekatku. Mata Randy membelalak. Kamu? Dina tampak kaku, wajahnya pucat. Mertuaku terlihat terguncang, bibirnya bergetar menahan kekagetan. Mereka tak menyangka aku akan muncul di hari pernikahan ini, apalagi dengan penampilan luar biasa yang membuatku tampak seperti sosialitas sejati. Apa kau datang untuk membuat keributan? Tanya Bu Citra, dengan nada sinis yang ditutupi oleh senyum palsu. Ini bukan tempat untuk mantan. Aku terkekeh pelan, lalu mengangkat tangan. Maaf sebelumnya. Aku hanya ingin memberikan ucapan spesial untuk mempelai baru. Tapi tentu saja, akan lebih menarik jika para tamu mendengar siapa sebenarnya wanita yang ada di samping mantan suamiku. Para tamu mulai berbisik-bisik. Kakek maju beberapa langkah dan menyapa dengan hangat, "Selamat siang semuanya. Saya ingin sedikit memperkenalkan cucu saya, wanita yang tadi kalian sebut, bukan bagian dari keluarga. Namanya adalah Arumi, satu-satunya ahli waris dari keluarga Wijaya." Seisi ruangan terdiam. Semua mata kini tertuju padaku. Aku menarik napas panjang. Ya, aku adalah cucu tunggal dari Herman Wijaya, salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Dan wanita yang kalian sangka pewaris keluarga kaya raya itu, Dina, sebenarnya hanyalah asisten pribadi kakekku. Beberapa orang langsung menoleh ke Dina, yang kini mulai berkeringat dingin. Randy memandang ke arah Dina dengan tatapan bingung, sementara Bu Citra gemetar dan wajahnya memucat. Aku tidak percaya. Kau bilang kau cucu dari pemilik Wijaya Group, bisik Randy ke Dina. Dina mencoba tersenyum. Aku cuma menyederhanakan ceritanya. Aku melangkah ke tengah panggung dan mengangkat flash disk kecil. Di dalam ini ada rekaman CCTV kantor utama Wijaya Group. Isinya adalah aktivitas Dina sebagai asisten pribadi, termasuk saat dia membuatkan kopi untuk kakekku dan menerima perintah untuk membelikan makan siang. Tawa kecil mulai terdengar dari tamu-tamu. Kakek memberikan isyarat ke timnya, dan layar besar di belakang pelaminan mulai memutar rekaman tersebut. Terlihat jelas Dina sedang membawa dokumen, menyusun file, bahkan mengantarkan tas jinjing untukku di lobi kantor. Tidak. Ini tidak benar, Dina mulai panik. Aku hanya menyamar agar lebih dekat dengan Arumi. Dekat? Aku menyeringai. Kau yang selalu iri padaku. Kau ingin merebut hidupku. Dan lihatlah, betapa lucunya kau menjual kebohongan demi menikahi pria yang tak tahu apa-apa. Tawa semakin pecah di antara para tamu. Beberapa orang bahkan mulai merekam kejadian ini dengan ponsel mereka. Randy menatapku tajam. Jadi, semua ini permainanmu. Kau membiarkan aku menceraikanmu dan menikahinya agar bisa mempermalukanku. Aku tidak membiarkanmu. Kau sendiri yang memilih wanita lain karena percaya pada hartanya. Kau bukan korban, Randy. Kau pelaku. Dan hari ini, aku hanya membantu membuka mata semua orang. Bu Citra mencoba menyelamatkan muka. Arumi, kita bisa membicarakan ini baik-baik. Kau tahu ibu selalu menganggapmu seperti anak sendiri. Tidak perlu, Bu. Potongku dingin. Sejak awal ibu hanya menghargai seseorang dari berapa banyak kekayaannya. Sayangnya, kalian tertipu oleh topeng. Dan sekarang, topeng itu sudah aku robek. Wajah Bu Citra memerah. Kamu mempermalukan keluargamu sendiri. Aku menatapnya tajam. Aku hanya memperlihatkan siapa yang memalukan sebenarnya. Tiba-tiba, salah satu tamu dari kalangan pejabat tinggi tertawa keras. Luar biasa. Saya pikir ini hanya pesta pernikahan biasa, ternyata ini seperti pertunjukan drama langsung. Beberapa tamu lain ikut tertawa. Yang lain menepuk-nepuk pundakku sambil berkata kagum, memuji keberanianku dan kecerdikanku. Dina mulai menangis di pelaminan, sementara Randy menunduk malu. Bu Citra terduduk lemas di kursi, tak sanggup menghadapi tatapan tamu-tamu yang kini bergantian mencibir. Kakek maju dan mengangkat mikrofon. Untuk semua tamu undangan, kami mohon maaf atas kekacauan ini. Tapi biarlah ini menjadi pelajaran, bahwa kejujuran jauh lebih berharga dari sekadar penampilan dan gelar semu. Terima kasih atas kehadiran kalian. Aku berjalan turun dari panggung sambil mengangkat dagu. Di luar aula, tim media sudah berkumpul. Aku memberikan pernyataan singkat, bahwa aku tidak berniat mempermalukan siapapun,
hanya ingin membuka fakta sebenarnya. Panggung utama masih dikuasai oleh senyuman palsu Dina dan Randy yang menyambut para tamu dengan penuh percaya diri. Mertua pun dengan bangga menjelaskan pada tamu-tamu undangan bahwa mereka kini berbesan dengan keluarga konglomerat besar yang memiliki jaringan perusahaan internasional. Di pojok ruangan, aku berdiri anggun dengan gaun satin merah marun rancangan desainer terkenal yang selama ini hanya kulihat di layar kaca. Tak ada lagi diriku yang dulu, yang diam dan disakiti. Hari ini, aku berdiri sebagai pewaris tunggal dari Hartanto Group, konglomerat multinasional yang selama ini disangka milik orang lain oleh Randy dan ibunya. Tatapan para tamu mulai beralih padaku. Aku melangkah perlahan ke tengah ruangan dengan aura percaya diri yang tak terbantahkan. Para tamu mulai berbisik, mengingat wajahku sebagai mantan istri Randy. Tapi hari ini, aku bukan sekadar mantan istri. Aku adalah tamu kehormatan yang membawa kebenaran. Selamat malam semuanya, suaraku menggema lewat mikrofon yang kubawa sendiri ke atas panggung. Musik dihentikan. Semua mata tertuju padaku. Randy terkejut. Mertuaku membeku. Dina terlihat pucat. Saya mohon waktu sebentar, ucapku dengan senyum sopan. Ada hal penting yang perlu saya sampaikan. Terutama kepada kedua mempelai dan keluarga mereka. Wajah Randy mulai tegang. Raina, ini bukan tempatnya. Justru ini tempat yang paling tepat, potongku, tak sudi ditundukkan lagi. Aku menatap para tamu dan mulai membuka sebuah dokumen dari dalam clutch yang kubawa. Di layar besar di belakang panggung, muncullah rekaman video dari CCTV kantor Hartanto Group, di mana terlihat jelas Dina mengenakan seragam kantor sebagai asisten pribadi kakekku. Teman-teman, izinkan saya memperkenalkan siapa sebenarnya wanita yang dinikahi Randy hari ini, kataku tenang. Namanya memang Dina. Tapi bukan Dina Santoso pewaris Santoso Corp, seperti yang selama ini dia akui. Dina hanyalah asisten pribadi dari kakek saya, Bapak Haji Hartanto, pemilik Sahartanto Group. Beberapa tamu mulai riuh. Beberapa mengerang kaget, lainnya mulai merekam kejadian ini dengan ponsel mereka. Dan siapa aku? Mungkin kalian mengenalku sebagai Raina, mantan istri Randy. Wanita yang katanya tak pantas untuk keluarga mereka. Tapi yang tidak kalian tahu, aku adalah cucu tunggal dan pewaris sah dari Hartanto Group. Kulihat mata Randy membesar. Mertua bahkan seperti ingin pingsan. Dina menggigit bibirnya, tangannya mulai gemetar. Aku melanjutkan. Kalian pikir dengan menceraikanku dan menikahi dia, kalian akan mendapatkan warisan besar, koneksi bisnis, dan kehidupan mewah? Sayangnya, kalian telah tertipu oleh penampilan. Terdengar gumaman di antara tamu. Beberapa tamu penting bahkan langsung menoleh ke Randy dan Dina dengan pandangan sinis. Selama ini, aku diam bukan karena lemah, tapi karena aku menghargai pernikahan. Namun, saat kesetiaan dan kebaikanku dibalas dengan pengkhianatan dan penghinaan, maka aku tak punya kewajiban untuk melindungi wajah siapapun. Seketika layar menampilkan tangkapan email dan rekaman percakapan di kantor yang menunjukkan bagaimana Dina memanipulasi identitas, mengaku sebagai cucu dari sahabat lama kakekku, hingga berhasil menipu Randy dan keluarganya. Salah satu tamu undangan, seorang CEO dari perusahaan rekanan Hartanto Group, bersuara keras. Jadi, ini semua pesta palsu? Aku undur diri, aku tak bisa menjalin kerja sama dengan keluarga penipu. Beberapa tamu mengikuti langkahnya keluar ruangan. Mertuaku mencoba menghentikan mereka, tapi tak ada yang mau mendengarkan. Randy menghampiriku dengan wajah campur aduk antara takut dan menyesal. Raina, ini semua cuma salah paham. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku menatapnya datar. Sayangnya, aku tidak datang untuk memperbaiki masa lalu. Aku datang untuk menyelamatkan masa depanku dari kalian. Dina mulai menangis. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Dengan menipu dan merusak rumah tangga orang lain, tanyaku tajam. Kau pikir itu pantas? Beberapa tamu mulai merekam Dina yang menangis di pelaminan sambil memohon pengampunan. Media yang diundang kakekku mulai menyorot momen ini. Wartawan dan blogger mulai menyiarkan live report. Di tengah kehebohan itu, kakekku maju ke panggung. Dengan suara berwibawa, ia berkata, "Saya Hartanto, pemilik Hartanto Group, dan saya tegaskan, satu-satunya penerus saya adalah cucu saya,
Raina. Perempuan tangguh, cerdas, dan setia. Dan saya harap, kejadian hari ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang menilai orang dari penampilannya. Tepuk tangan bergemuruh dari tamu-tamu yang masih tersisa. Beberapa orang bersorak, sebagian mengabadikan momen ini dengan kagum. Aku turun dari panggung dan berjalan keluar ruangan tanpa melihat ke belakang. Suara tangis Dina, teriakan mertua yang menyalahkan keadaan, dan tatapan hampa Randy, semuanya terdengar samar. Aku tak perlu lagi memedulikan mereka. Yang kupikirkan hanyalah, aku sudah membela harga diriku. Dan yang paling penting, aku sudah membuktikan siapa aku sebenarnya, tanpa harus berteriak atau merendahkan. Langkahku ringan. Kepalaku tegak. Hari ini, aku menang. 2 bulan berlalu sejak pesta pernikahan mewah itu berubah menjadi panggung pembongkaran kebenaran. Berita tentang kejadian memalukan itu menyebar kemana-mana. Banyak portal media menyorotnya, dan netizen pun tak berhenti membahasnya. Video saat Dina menangis di pelaminan sambil memohon maaf bahkan viral di berbagai platform. Judul-judul seperti, pesta pernikahan palsu, pewaris ternyata asisten, mendominasi berita hiburan dan bisnis. Namun bagiku, 2 bulan itu bukan sekadar tentang skandal yang mengguncang satu keluarga. 2 bulan itu adalah masa penyembuhan, kebangkitan, dan pembentukan kembali jati diriku sebagai Raina, bukan sebagai mantan istri Randy, bukan pula sebagai korban, tapi sebagai wanita kuat yang tahu siapa dirinya dan apa yang ia layak dapatkan. Aku tak pernah menyangka bahwa membongkar kedok pelakor di depan umum akan mengubah begitu banyak hal dalam hidupku. Bukan hanya mengembalikan harga diriku, tapi juga membuka mata banyak orang bahwa penampilan bukan segalanya. Kini, aku kembali ke dunia bisnis dengan peran penuh sebagai CEO Hartanto Group. Kakek memberikan semua wewenang padaku. Kini saatnya kau menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya, Nak, kata beliau sambil menatapku dengan bangga. Awalnya, aku ragu. Aku pikir luka hati akibat pengkhianatan Randy akan menghantui langkahku. Tapi ternyata, justru dari luka itu aku belajar menjadi lebih tajam, lebih tegas, dan lebih percaya diri. Aku mulai mengembangkan sayap perusahaan ke sektor teknologi dan startup yang digawangi oleh perempuan-perempuan muda. Aku ingin membantu wanita lain yang juga pernah diremehkan, direduksi hanya sebagai pendamping, dan ditinggalkan saat tak lagi dibutuhkan. Di saat aku sibuk membangun masa depan, kabar tentang kehidupan Randy dan Dina sampai juga padaku, meski aku tidak pernah mencarinya. Ternyata setelah pesta itu, banyak mitra bisnis yang memutus kerja sama dengan perusahaan milik ibunya. Reputasi mereka hancur. Randy bahkan dilaporkan kehilangan jabatan karena dianggap lalai dan tak jujur dalam menjalin kemitraan. Sedangkan Dina, setelah dikeluarkan dari kantor kakekku, kabarnya mengalami depresi berat. Tidak ada lagi pesta, gaun mewah, atau pujian. Hanya sindiran dan tatapan penuh penyesalan dari orang-orang yang dulu memujanya. Suatu hari, aku menerima surat. Tulisan tangannya ku kenal, Randy. Raina, aku tahu aku tak pantas meminta apapun darimu. Tapi tolong izinkan aku bicara. Sekali saja. Aku hanya ingin minta maaf, bukan untuk kembali, tapi untuk menebus kesalahan yang begitu besar. Aku menatap surat itu lama, tapi tak pernah membalasnya. Bagiku, tak semua penyesalan butuh pengampunan. Kadang, cukup dengan diam, itu sudah cukup menjadi jawaban. Sore itu, aku duduk di rooftop kantor utama Hartanto Group. Angin bertiup lembut, langit jingga seperti membentangkan harapan baru. Di seberang meja, duduk seorang pria berkemeja putih dengan senyum hangat. Namanya Evan, konsultan bisnis yang beberapa kali bekerja sama denganku untuk proyek-proyek sosial perusahaan. Kami berbicara tentang banyak hal, proyek pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, pelatihan kerja untuk janda muda, dan perencanaan bisnis berkelanjutan. Tapi ada satu hal yang selalu kutangkap dari sorot matanya, kekaguman. Bukan karena posisiku sebagai pewaris konglomerat, tapi karena cara pandangku, semangatku, dan cara aku melewati badai hidup tanpa kehilangan nilai. Raina, ucap Evan pelan, kau tahu pertama kali aku lihat kau di berita, aku pikir kau hanya wanita yang ingin balas dendam. Tapi setelah bekerja bersamamu aku sadar, kau jauh lebih dari itu. Aku tersenyum. Balas dendam tidak membuatku bahagia, Evan. Tapi keadilan,
Dan kesempatan kedua dalam hidup, itulah yang membuatku merasa utuh lagi. Dia menatapku dalam. Kau pernah mencintai seseorang yang salah. Tapi itu tidak menjadikanmu lemah. Itu membuatmu menjadi wanita yang luar biasa kuat. Aku menunduk sebentar, lalu berkata, terima kasih. Tapi aku tidak ingin hidupku diingat karena kisah pengkhianatan itu. Aku ingin diingat karena hal yang kubangun, bukan yang hancur. Evan mengangguk. Dan kau berhasil. Malam itu, aku pulang ke rumah sendirian. Tapi kali ini, kesendirian itu terasa damai. Tak ada lagi air mata yang menetes di balik selimut. Tak ada lagi luka yang kusembunyikan. Aku membuka laptop dan menuliskan kata-kata untuk timku. Untuk semua perempuan yang pernah disakiti, diremehkan, dan dikhianati, jangan pernah berhenti percaya pada dirimu sendiri. Dunia boleh meremehkanmu, tapi jangan pernah kamu ikut melakukannya. Kamu berharga, kamu kuat, dan kamu pantas bahagia. Kuposting tulisan itu ke akun media sosial resmi perusahaan. Ribuan orang menyukai dan membagikannya. Komentar demi komentar masuk, sebagian besar dari perempuan yang merasa terinspirasi. Hari itu, aku sadar, hidupku kini bukan hanya milikku, tapi milik banyak orang yang menaruh harapan padaku. Dan aku tidak akan mengecewakan mereka. Beberapa minggu kemudian, aku diundang menjadi pembicara dalam seminar bertema Perempuan dan Kepemimpinan di Dunia Bisnis. Aku berdiri di depan ratusan wanita dari berbagai latar belakang dan menceritakan perjalananku. Tentang bagaimana aku dihancurkan oleh orang yang kucintai, tapi juga bagaimana aku bangkit tanpa dendam. Saat sesi tanya-jawab, seorang ibu muda berdiri. Ia bertanya, Bu Raina, apa yang membuat ibu tetap bisa tersenyum setelah semua yang ibu alami? Aku menarik napas dalam-dalam. Karena aku tidak pernah kehilangan diriku sendiri. Mereka bisa merebut cinta, rumah tangga, bahkan harga diriku sementara. Tapi mereka tidak pernah bisa mengambil semangatku. Dan sekarang, aku berjanji tidak akan pernah menyerahkan itu lagi. Akhir cerita ini bukan tentang kemenangan atas Randy atau kejatuhan Dina. Tapi tentang kemenangan atas diriku sendiri. Aku menang bukan karena membuat mereka malu. Aku menang karena aku menemukan lagi siapa aku sebenarnya dan berdiri dengan kepala tegak. Kini, aku bahagia. Mungkin belum dengan cinta baru, tapi dengan kehidupan yang kujalani dengan penuh makna. Dan bila cinta itu datang suatu hari nanti, aku takkan takut lagi. Karena aku tahu, aku tidak butuh siapapun untuk merasa utuh. Aku sudah cukup, dan aku telah menjadi versi terbaik dari diriku.